Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surahman SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial dari Smart App Creator 3. Nah, saat pertama kali kita membuka Smart App Creator, ketika selesai diinstal, maka tampilan pertamanya itu akan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada Retina, iPad Pro, iPhone, Android Pad. Nah, kita pilih iPad ya, supaya tampilannya nanti seperti ini. Nah, kita bisa pilih vertikal sama make shape. Oh ya, di sini ada open local file. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita sudah membuat multimedia interaktif, maka kita bisa mencarinya untuk melanjutkan apa yang kita save. Nah, tapi kalau pertama kali kita membuat, maka kita langsung submit. Nah, di sini ada halaman start page, kemudian di sini ada default section. Oke, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya memperlihatkan peta konsep dari multimedia yang akan kita buat. Nah, yang pertama tadi layar pembuka, kemudian nanti ada judul, kemudian dari judul kita ke menu awal. Nah, di menu awal, di sini ada tujuan, materi, video, latihan, sumber belajar, dan biografi. Nah, di sini ada keterangan, kalau warna kuning itu menunjukkan menu tujuan, tapi kalau garis putus-putus itu menu kembali. Nah, jadi tujuan itu bisa langsung kembali ke menu awal, materi langsung bisa kembali ke nanti ke menu awal, begitupun video, latihan, sumber belajar, dan biografi. Nah, kemudian nanti dari materi itu ada bagian-bagian tumbuhan, bisa kembali, kemudian di sini latihan, soal, skor. Jadi ketika anak-anak membuka nanti layarnya, maka mereka tidak bisa menyelesaikan kembali ke menu awal sebelum menyelesaikan latihan soalnya. Kemudian ada skor akhir. Oke, kita lanjut. Nah, di sini start page. Untuk halaman ini itu kita belum bisa membuat backgroundnya. Nah, ini belum ada ya. Jadi kita hanya bisa memilih gambar yang cocok untuk layar pembuka. Nah, saya pilih ini. Saya sudah sediakan bahan-bahan yang akan masuk dalam multimedia tersebut. Nah, sebagai halaman pembuka, saya pilih Bing. Nah, kita perbesar. Oke. Kemudian kita tambahkan materinya. Multimedia pembelajaran multimedia interaktif. Nah, ini kita bisa perbesar. Kalau kita perbesar, kemudian kita tarik. Ini materi kelas 4 ya. Ini kita tambahkan lagi. Di sini. Materi kelas 4 SD. Tema 1, tema 3, subtema 1. Tengah, kemudian perbesar lagi. Ini kita bisa ganti warnanya. Ini kita bisa berikan animasi.
demikian. Kita preview. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk pada default section. Nah, yang pertama tadi adalah judul. Submit. Kemudian kita buat lagi sini judul menu awal. Nah, di judul itu kita sudah bisa memilih background. Nah, saya pilih background dulu, bagian tumbuhan. Nah, ketika dia masuk judul nanti, maka ini kita sudah bisa menambahkan tombol-tombol. Nah, untuk menambahkan pilih tombol start. Oke, ini start. Nanti dia akan bergerak. Nah, tambahkan dia punya animasi, kemudian play animation when browsing. Jadi ketika dia browsing langsung bergerak. Kemudian kita tambahkan ini repeat animation supaya dia terulang ya. Jangan hanya satu kali bergerak. Nah, jadi ini masih ada tombol home-nya. Nah, itu kita hilangkan dulu. Caranya kita masuk di insert, page, kemudian navigasi setting. Nah, ini kita klik ini, kemudian visible, submit. Oke, sudah hilang. Selanjutnya dari menu start ini itu nanti kita masuk ke menu awal. Nah, caranya klik tombol start, kemudian interaction, touch. Nah, jadi kalau dia menu start disentuh, maka objek start akan switch page atau berganti halaman ke menu awal ini yang nomor 2 ya. Oke. Nah, kita preview. Nah, sudah. Oke. Nah, selanjutnya di menu awal. Nah, untuk menu awal kita berikan juga background, tapi kita ganti background ya supaya lebih bagus. Saya pilih background. Oke, backgroundnya seperti ini. Kemudian kita masukkan menunya. Tombol menu. Oke, nah ini semua menunya. Kita lihat lagi. Jadi kalau menu awal tadi ada tujuan, materi, video, latihan, sumber belajar, dan geografi. Oke, nah ini kita isi semua ya. Biar cepat.
tujuan. Ini bisa dimiringkan, tapi supaya tutorial ini lebih cepat, standar saja. Ini kalau mau dimiringkan seperti ini, tapi supaya kita irit waktu, saya lurus saja. Tujuan, kemudian materi. Nah, ini bisa diperkecil kalau mau tidak pas. Setelah itu video, kemudian copy paste lagi, latihan. Selanjutnya sumber belajar. Dan biografi. Nah, oke. Sekarang sudah lengkap. Tujuan, materi, video, latihan, sumber belajar, dan biografi. Kemudian nanti kita buatkan tombolnya, tapi sebelum itu kita tambahkan dulu dia punya page untuk menu-menu yang lain. Kita new session. Sini ada judul, ganti judul. Oh, maaf, awal tadi langsung tujuan ya. Backgroundnya kita samakan saja. Tujuan. Nanti kurang pilih gambar-gambar yang sesuai dengan selera. New section, tujuan, kemudian materi. Selanjutnya name, materi, video. Kemudian new section, kita ganti lagi latihan. Kemudian sumber belajar, section, sama biografi. Nah, ini kita bisa buat dia punya background sesuai dengan kebutuhan kita, gambar keinginan kita. Oke, lanjut.
Nah, ini sudah lengkap menunya. Jadi nanti kalau misalkan kita tekan tombol tujuan, maka dia akan ke layar tujuan materi video. Caranya kita pakai hotspot. Hotspot ini ada, dia butuh 6 hotspot ya. Kemudian hotspot 2. Hotspot 3. Hotspot 4. Selanjutnya hotspot 5. Hotspot 6. Oke. Nah, jadi jika kita menekani nanti, kita hotspot, maka interaksinya sentuh ke objek hotspot 1, kita melihat hotspot 1, maka dia switch page ke halaman tujuan. Ini yang ke-3. Kemudian kalau dia menyentuh touch objek hotspot 2, maka dia akan berganti ke halaman 4. Kalau dia menyentuh hotspot ini, nah seperti ini ya, ini hanya perlu diulang saja. Kelima. Kemudian kalau dia menyentuh hotspot keempat, dia akan ke halaman ke-6. Dia menyentuh hotspot 5, maka dia ke halaman 7. Nanti kalau dia menyentuh hotspot 6, dia akan berganti halaman ke halaman 8. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan menu-menu yang lain. Ini menunya yang saya mau tombol back. Nah, tombol back ini untuk kembali ke halaman judul. Jadi ketika ditekan tombol back, interaction sentuh tombol back, maka dia akan ke halaman judul yang ini. Oh maaf, yang ini. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa tambahkan, ya saya preview dulu. Oke, nah, start tujuan. Oke. Kita sudah bisa menambahkan musik background ya. Jadi kita pilih insert, kemudian maaf, page. Nah ini BGM. Kemudian ini saya sudah punya musiknya. Oke. Kita preview. Nah, jadi juga biasanya ada anak-anak yang tidak suka mendengarkan musik saat konsentrasi untuk belajar, jadi kita tambahkan tombol untuk on off musiknya.
Ini nanti kita akan rekatkan biar dia jadi satu, tapi kita atur dulu. Jadi ketika interaction sentuh objek musik, maka musik background akan mulai. Oke, tambahkan. Kemudian setelah disentuh musik ini nanti, maka dia akan hilang. Tapi kemudian setelah tombol ini, selanjutnya tombolin lagi tombol on musik. Ketika disentuh tombol off musik, maka musik background akan pause, kemudian add, tambahkan. Nah, ketika disentuh ini, maka dia akan hilang. Oke. Nah, selanjutnya biar nanti ini dia saling tukaran, kita aktifkan lagi. Ketika disentuh nanti tombol ini on musik, maka objek yang off musik itu akan appear atau terlihat. Nah, ketika ditekan tombol off musik, maka tombol on musik itu akan appear atau terlihat. Oke, tambahkan. Nah, kemudian kita preview dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita satukan ini supaya nanti kemudian kita send to bring to front. Nah, oke, kita preview. Nah, untuk menu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini saya sudah siapkan Nah, kita tambahkan nanti tombol home ya, supaya dia bisa kembali ke menu awal. Mungkin tombolnya di sini saja ya. Nah, ketika tekan tombol home, interaksi, untuk objek home, maka dia akan berganti ke halaman menu di sini ya. Oke, submit. Dan kita tambahkan konten dari tujuan pembelajaran. Saya tambahkan dulu supaya ada punya tempat untuk menulis tujuan. Oke, ini ya. Kemudian kita tambahkan teks. Masukkan di sini. Nanti selebar ini. Kemudian di sini saya sudah siapkan untuk tujuan pembelajaran. Oh maaf, saya belum siapkan ya. Langsung saja. Tujuan pembelajaran melalui media ini, media pembelajaran ini, siswa dapat 1 mengidentifikasi bagian tumbuhan
Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi bagian Tuhan. Supaya yang lebih menarik, kita tambahkan warna. Kita ganti warnanya biru. Dan di sini mungkin ya. Oke. Nah, nanti di sini mereka bisa scroll. Oke, biar lebih menarik kita tambahkan animasi. Saya tambahkan animasi. Maaf. Tambahkan gambar. Saya mulai dari sini ya. Jadi diklik 2 kali, kemudian animasi, pilih ini yang paling bawah, advance. Nah, kita tambahkan. Nanti dia akan terbang ke sini. Kemudian tambahkan lagi, dia akan terbang lagi ke sini. Nah, tapi dia semakin besar. Kemudian tambahkan lagi, lalu arahnya ke sini. Oke, kita submit. Nah, di sini jangan lupa klik play animation and browsing, dan kita bisa ulangi sampai berapa kali ya, sampai 5 kali mungkin. Oke, kita preview. Oke. Selanjutnya, tujuan kita masuk di materi. Nah, materi kita tambahkan dulu backgroundnya biar lebih cantik lagi. Nah, kemudian kita masukkan lagi gambar ini ya, supaya ada template-nya. Dan kita bisa perbesar karena ini materi. Kemudian kita masukkan ini. Nah, jadi tulisannya nanti dari sini sampai ke ujung, kemudian ke bawah. Oke, kita kurang copy paste materi yang sudah saya sediakan. Jadi nanti sediakan memang saja materinya. Nah, ini dia walaupun banyak, jadi bisa di copy paste. Jadi nanti anak-anak hanya scroll tombol saja ya, scroll layar maksudnya. Oke, kita copy, kemudian paste di sini. Nah, kita ganti warna lagi biar lebih menarik. Mungkin warnanya supaya dia sesuai ya. Nah, judulnya kita kasih warna hitam. Oke. Setelah dia membaca materi, nanti dia akan kembali lagi ke tombol home. Nah, ini kita copy paste saja tombol home yang sudah tersedia. Oke. Selanjutnya animasinya kalau perlu ya, kalau bisa dibuat. Kalau tidak, mungkin materi ini supaya tidak mengganggu ya, biar siswanya nanti konsen, tidak perlu kita buat animasi bergeraknya. Oke, kita preview. Nah, ini nanti anak-anak bisa membuka layar seperti ini. Jadi di sini saja. Oke. Selanjutnya video. Nah, untuk video ini saya gunakan layar full saja biar lebih cepat. Kita pilih insert, kemudian masuk di video. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya video, pilih lokal video, tapi kalau belum punya, pilih YouTube video. Nah, karena saya punya, saya tekan lokal video, kemudian don't pop
up alert again. Oke, jangan lagi ditanyakan. Oke, lanjut. Di sini saya sudah sediakan videonya, konten, kemudian video pembelajaran. Oh ya, untuk video itu hanya bisa MP4. Jadi kalau misalkan teman-teman punya video tapi bukan MP4, silahkan di-convert dulu menjadi MP4. Nah, kemudian kita gunakan layar full ya. Tarik. Kita harus pasang background mungkin ya supaya cantik sedikit backgroundnya. Iya. Saja. Nah, jangan lupa nanti ini video. Oh ya, karena tadi musiknya ini seperti ini ya. Nah, ini kan ketika jalan maka akan sangat mengganggu. Nah, makanya kita harus pilih. Jadi ketika tombol video itu nanti interaksinya ketika tombol video play atau bermain, maka tombol video maka musik background itu akan pause background musik ya. Nah, tambahkan, kita preview. Nah, seperti ini videonya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kemudian kita copy paste lagi tombol home-nya agar bisa kembali. Kita tempatkan di bawah saja. Kecil. Oke, kita preview. Nah, ketika tombol home kembali maka musiknya tidak aktif. Nah, jadi ketika dia kembali nanti supaya musiknya tetap aktif, itu kita ganti dulu dia punya interaksi. Nah, interaksi. Kemudian ketika tombol home disentuh, maka objek home itu akan kembali mengaktifkan play background ya. Play background musik. Nah, karena ini yang harus duluan dilakukan interaksinya, maka ini harus diangkat ke atas. Caranya klik kanan kemudian move up. Oke, kita preview. Nah, kemudian kita kembali. Oke. Selanjutnya latihan. Maaf, kita lompat dulu latihan karena nanti latihan ada beberapa sesi. Saya langsung masuk di sumber belajar dulu ya. Sumber belajar. Saya pilih dulu. Atau langsung saja. Ya, background. Nah, untuk background sendiri ini bisa sebenarnya langsung terapkan semua ya sekaligus, tapi karena saya tadi menggunakan background yang berbeda-beda sehingga saya terapkannya satu persatu. Oke, kemudian saya memilih gambar yang lain lagi. Nah, ini sebagai sumber belajar. Nah, kita buat tulisan dalam sini. Nanti tulisannya. Oke.
filenya dari sini ke sini. Nah, kita copy paste lagi. Sumber belajar dan referensi. Kita kasih jarak biar lebih bagus. Kemudian kita copy paste menu yang, jangan yang ini karena yang tadi berpengaruh pada musiknya, kita pilih yang ini. Kita copy kembali. Oke, profil. Bisa Oke, selanjutnya kita akan buat biografi. Nah, pada biografi ini kita masukkan backgroundnya, insert, kemudian pilih background, saya pilih yang ini ya. Ini kemudian tambahkan teks. Kita perbesar seperti ini. Kemudian ini saya sudah siapkan biografinya. Copy paste. Nah, kemudian kita atur kerja rata kanan, rata kiri, maaf. Kemudian kita tambahkan tombol home. Nah, ini kita copy. Oke. Kita preview. Nah, selanjutnya kita akan membuat latihan. Nah, latihan ini terlebih dahulu kita buat, saya rencana buat dua latihan saja, soal latihan. Kemudian copy, langsung paste. Kemudian ini soal 1, latihan soal 2, kemudian nanti skor ketiga. Oke. Nah, di sini nanti ada menu latihannya yang pertama. Background. Kemudian kita pilih latihan soal. Nah, ini ya. Kemudian kita masukkan tombolnya. Nah, dia tombol start. Oke, kita perkecil.
kemudian tambahkan teksnya, latihan soal. Nah, ini kita beri warna, kemudian tulisannya kita warnai lagi, perbesar. Kemudian kita oke. Nah, ini kita rapikan, kita angkat ke atas. Kita berikan animasi. Sini. Add, kemudian kita ulangi nanti. Nah, jangan lupa play animation when browsing. Oke. Oh, maaf, ini startnya. Nanti menu start itu akan menuju ke interaksi. Pilih sentuh, ketika disentuh menu start maka dia akan switch page, pindah ke slide yang ke-7. Oke, kita preview. Oke, nah, ini kita berikan animasi supaya dia bergerak. Sampai 5 ya. Selanjutnya soal latihan. Nah, untuk soal latihan kita menggunakan background yang ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan gambar dulu, lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya soalnya. Dari soal yang pertama yang berfungsi bersatu, yang berhubungan dengan berfungsi ya. Ini penekan perumahan adalah, nah, kemudian kita pilih menunya. Untuk tombol ini A, B, C, dan D. Pen. Nah, ini kita rapikan saja dulu, kita perkecil dia supaya sama semua. Oke, kemudian kita sebar kalau dia di sini C, B, A. Oke, dan kita di gambar. Nah, akar. Sini.
daun sama pohon. Oke, merapikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi agar ketika ditekan tombol. Ini kan jawabannya berarti A ya. Yang berfungsi sebagai penomorong dan penyimpan cairan makanan pada tumbuhan adalah akar. Nah, biasanya kita akan buat interaksinya itu memilih objek. Misalkan kita klik A, nanti akan benar. Tuh. Tapi karena di sini ada akar dan A, ada dua objek. Nah, supaya dia bisa diklik di akar atau di huruf A-nya, maka kita buat hotspotnya. Jadi ketika dia mengklik di sini sekitaran ini, maka itu akan berfungsi nanti. A, ketiga, kemudian hotspot keempat. Nah, di sini supaya dia punya skor, kita buatkan lembar untuk skornya. Oke, saya pilih image dulu. Kemudian count. Tentukan skornya. Pakai bawah ya. Oke, sini skor. Nah, sini selanjutnya adalah fungsi skor, maka kita akan memilih counter. Nah, ini counter, global counter ya. Jadi ketika skor nanti difungsikan, maka dia akan bertambah. Oke. Selanjutnya, nah, kita mulai dari jawaban yang benar. Jadi ketika ditekan tombol hotspot ini, interaksi touch, maka global counternya akan increase atau bertambah ya. Nah, kita pakai ini, biasanya kan soalnya ada 5 nomor. Kalau 5 nomor biasanya 20 skornya. Kalau 10 nomor ya 10 skornya. Ini saya kasih 20 saja ya. Oke. Nah, kemudian setelah diklik ini nanti akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Nah, kita aktifkan lagi interaksinya. Touch, kemudian pilih objek hotspot 1. Maka dia akan switch page ke halaman slide ke-8. Nah, ataupun yang yang selanjutnya untuk B, C, dan D, karena ini jawabannya salah, jadi kita aktifkan saja fungsinya agar dia berpindah ke objek selanjutnya, hotspot 2, maka dia akan switch page ke-8, ataupun dengan hotspot 4, hotspot 3, ketika disentuh hotspot 3, maka dia akan berganti halaman ke 8. Hotspot 4,
disentuh itu akan di halaman 8. Oke, nah kita preview. Nah, ini selanjutnya kita buat lagi di sini objeknya. Background ya. Kemudian kita copy semua ini. Copy semua ini. Oke, copy. Dan pindah ke sini. Paste ya. Nah, ini tidak kelihatan, berarti dia ini berada di belakang. Kita pindahkan saja ini, send to back. Nah, ini send to back. Oke, namanya lagi ya. Konternya tidak tercopy konternya. Copy, kemudian paste. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kita buat lagi teksnya. Yang berfungsi terjadinya proses fotosintesis nih. Nomor 2 ya. Kita pilih lagi gambarnya ini. Ya, sebenarnya tadi bisa langsung kita copy saja ya, tapi sudah terlambat ya. Kita ulangi saja. Kemudian pilih tombol A, B, C, dan D. Oke, kemudian kita sebar seperti tadi. Kita masukkan nomor lain. Konten per 2 dan pohon. Nah, kalau ini jawabannya daunnya, kita buat lagi hotspotnya. Jadi tadi ini bisa di copy saja yang dari sini, tapi karena kita tadi sudah terlanjur, jadi kita ulangi dari awal saja. Oke, kita masukkan hotspot 1. Kemudian hotspot 2, TB, hotspot 3, C, kemudian hotspot 4 untuk GD. Nah, ini jawabannya adalah daun. Maka kita klik yang benar dulu.
interaksi ketika disentuh, touch, kemudian global counter. Nah, ini. Nanti dia increase, kemudian touch object hotspot 2 itu akan switch page ke halaman 9. Nah, itu pun ketika di hotspot 1 maka dia akan alih ke 9. Selanjutnya hotspot 4 ketika disentuh itu akan switch page ke halaman 9. Oke. Nah, sini adalah score. Kita masukkan gambar backgroundnya yang ini kita pilih ya. Kemudian score, global counternya kita copy lagi ini, kemudian paste. Nah, selanjutnya ini kita buatkan menu back. Tombol jadi ketika ditekan tombol back nanti maka dia akan kembali 0 ini ya. Kita klik dulu ini interaction, kemudian ketika tekan tombol object back maka ketika disentuh global counternya itu akan reset. Nah, ini reset counter edge. Sudah berfungsi ya. Jadi ketika dia kembali ini maka dia tombol back ini ketika disentuh itu akan switch page beralih ke halaman ini latihan. Oke. Kita lihat dulu nomornya ya. So, score kembali ke latihan ya. Oke. Dari skor akhir juga bisa kembali ke menu awal ya. Kita buatkan lagi tombol home-nya. Ini baik, berarti tombol home lagi kita copy. Ya. Ini. Copy tombol home. Nah, jadi ketika dia akan ulang, dia klik tombol back. Kalau dia mau kembali ke menu, bisa klik tombol home. Oke, kita preview.
harus buat juga ini. Ketika dia kembali maka nilainya juga akan terreset ya. Ketika disentuh tombol home maka ketika klik tombol home maka global counternya akan reset. Nah, ini supaya berfungsi kita pindahkan ke atas, klik kanan, kemudian move up. Oke. Ketika dia kembali, ini akan nol lagi ya. Oke. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa tambahkan sampai 5 sampai 10 nomor. Oke, kita preview dari awal.